Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua di pagi hari ini? Cici harap kalian selalu sehat-sehat, tetap semangat, dan ceria selalu. Adik-adik, Cici mau tanya, pernahkah kamu merasa khawatir? Apa yang membuat kamu merasa khawatir ataupun cemas? Misalnya, seperti kondisi sekarang ini, pasti kita pernah merasa khawatir, apalagi dengan pandemi virus COVID-19 yang terus berlangsung. Kita khawatir dan bertanya-tanya, kapan kita bisa kembali normal seperti dulu? Kita bisa belajar di sekolah bersama dengan teman-teman, bisa bermain, bertemu dengan guru, dan lain-lain. Nah, siapakah yang dapat menghapus kekhawatiran kita? Seperti juga murid-murid Yesus, sejak kematian Yesus di kayu salib, mereka patah semangat, hilang harapan, dan khawatir akan masa depan. Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, agar supaya murid-murid kembali memiliki harapan dan semangat yang kuat padanya. Minggu lalu, kita sudah belajar kisah Tuhan Yesus menampakkan diri dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, kali ini, Yesus kembali menampakkan diri di Danau Tiberias. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak video berikut ini. Ada 7 orang muridnya pada waktu itu sedang berada di pinggir pantai Danau Tiberias dan hendak menangkap ikan. Mereka adalah Petrus, Thomas, Nathanael, Yakobus, dan Yohanes, serta 2 orang yang tidak disebutkan namanya. Tapi kemungkinan besar itu adalah Filipus dari Betsaida dan Andreas dari Kapernaum. Mereka tahu Yesus telah bangkit, namun kini mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sebelum menjadi murid-murid Yesus, mereka pergi memancing untuk mencari nafkah bagi mereka dan juga keluarganya. Petrus mengambil inisiatif yang diikuti oleh yang lainnya. Mereka harus kembali bekerja ke pekerjaan sebelumnya, yaitu menjadi seorang nelayan. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Dan mereka pun berkata kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Lalu mereka berangkat, naik ke perahu, dan menuju ke pantai. Tetapi semalaman di tengah danau tidak membuat mereka mendapatkan satu ikan pun. Mereka mulai lelah dan putus asa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Yesus datang menghampiri mereka. Namun tidak seorang murid pun mengenal Yesus. Murid-murid pada waktu itu melihat Yesus seperti orang biasa yang menunggu kepulangan perahu mereka untuk membeli ikan hasil tangkapan mereka. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, yang pertama kali menyadari bahwa orang yang menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kanan itu adalah Yesus. Yohanes mengatakan hal itu kepada Petrus. "Itu Tuhan." Petrus dan para murid yang lain yang mendengar tentang Yesus langsung dengan antusias berjalan menghampiri Yesus. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar. Ada 153 ekor banyaknya, dan ikan yang berat dan sebanyak itu tidak membuat jala mereka sobek ataupun koyak. Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang memperhatikan kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Ia ingin murid-muridnya tahu bahwa ia memelihara kehidupan mereka, baik saat ia masih bersama-sama mereka di bumi, ataupun saat ia sudah kembali ke rumah Bapa kelak. Para murid pun semakin yakin bahwa Yesus yang hidup adalah Tuhan. Melalui peristiwa ini, Yesus mengajarkan juga bahwa dialah sumber keberhasilan. Maka bergantung kepadanya dalam setiap situasi dan keadaan adalah penting, karena dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.
Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi adik-adik, ketika hatimu merasa lelah karena apa yang kamu inginkan belum tercapai, janganlah kamu khawatir ataupun putus asa. Karena apabila hatimu percaya akan kuasa dan kebesaran Tuhan Yesus, maka kamu akan segera mendapatkannya. Tuhan punya kuasa yang tidak terhitung besarnya. Tuhan Yesus telah bangkit dan akan menunjukkan keajaibannya yang menandakan bahwa ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Walaupun ia tidak bisa dilihat oleh sepasang mata, namun mata hati kita akan melihatnya, menyertai setiap langkah-langkah kita. Ingatlah adik-adik, selalu ada jalan keluar dari setiap permasalahanmu. Mungkin kamu merasakan tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan selalu punya cara untuk itu. Walaupun melalui cara yang mustahil sekalipun. Penampakan dirinya merupakan bentuk dari cinta kasihnya yang besar. Sekarang, ini ayat hafalannya ya. Mazmur 26 ayat 1b. Kepada Tuhan aku percaya dan tidak ragu-ragu. Jadi, kita harus meletakkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Karena dialah jalan kebenaran dan dialah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan kisah Tuhan Yesus yang menampakkan diri di Danau Tiberias, di mana Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah jalan kebenaran dan pengharapan. Tuntun kami Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak yang kuat, yang dapat selalu meletakkan pengharapan kami kepada Tuhan, dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan dalam setiap situasi apapun. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, dan doa yang jauh daripada sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah.